Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Salat adalah rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Ini menunjukkan kedudukan dan keutamaan salat dalam agama Islam. Dan semua muslim diwajibkan mengerjakan salat 5 waktu dan dianjurkan untuk menambahnya dengan salat-salat sunnah lainnya seperti duha, rawatib, witir, dan lain sebagainya. Namun ternyata sahabat beriman, ada beberapa waktu sebagai muslim untuk dilarang atau diharamkan mengerjakan salat. Kira-kira kapan sajakah itu? Kalian penasaran? Tonton video ini hingga akhir agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut ini hafalkan 5 waktu terlarang dalam melaksanakan sholat. Ini alasannya versi dari Magenta Islam. Dalam Islam, salat adalah ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kaumnya melalui peristiwa Isra Mi'raj. Dari 50 waktu salat dalam sehari menjadi 5 waktu salat yang diwajibkan kepada kita umat Islam, yang kemudian sering kita sebut dengan salat fardu atau salat wajib. Tak hanya salat wajib, salat sunnah pun sebaiknya rajin dikerjakan agar mendapat ridha Allah Ta'ala. Salat sunnah memang baik bila dikerjakan setiap saat. Namun demikian perlu kita pahami bahwa kita tidak bisa mengerjakan salat di sembarang waktu, karena ternyata ada beberapa waktu yang diharamkan untuk mengerjakan salat. Lantas kapan sajakah itu? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Setelah waktu subuh hingga matahari terbit. Sahabat beriman, waktu yang diharamkan pertama untuk melaksanakan sholat adalah dimulai sejak mulai terbitnya matahari sampai dengan meningginya sekira ukuran 1 tombak. Pada rentang waktu itu, umat muslim dilarang melakukan sholat. Waktu ini pun juga mencakup dari matahari terbit selama 1/4 atau 1/3 dalam hitungan jam. Bila posisi tinggi matahari sudah mencapai 1 tombak, maka kita pun dilarang mengerjakan sholat wajib maupun sholat sunnah. Ini artinya setelah selesai menunaikan sholat subuh, kita tidak diperbolehkan mengerjakan sholat sunnah sampai matahari meninggi. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seorang dari kalian tidak berhati-hati sehingga ia sholat ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 585. Dari matahari terbit hingga matahari meninggi. Waktu yang dimaksud adalah ketika matahari terbit dan kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. Waktu ini kita juga diharamkan untuk mengerjakan sholat. Namun setelah waktu ini berlalu, kita diperbolehkan mengerjakan sholat sunnah duha dan sholat istikharah. Sebagaimana hadis dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila bagian pinggir matahari sudah terbit, maka tinggalkan sholat atau sunnah hingga matahari meninggi. Dan apabila bagian pinggir matahari sudah tenggelam, maka tinggalkan sholat hingga terbenam. Dan jangan melakukan sholat kalian ketika matahari terbit dan ketika terbenam, karena matahari terbit di antara 2 tanduk syaitan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3273. Waktu istiwa sampai dengan tergelincirnya matahari. Waktu istiwa merupakan waktu di mana posisi matahari tepat di atas kepala kita. Saat matahari di posisi ini, sahabat beriman, kita diharamkan melaksanakan sholat. Waktu yang dimaksud adalah istiwa sangat singkat, sehingga kita mungkin tidak menyadarinya sampai matahari tergelincir.
Dan biasanya orang memperkirakan 10 menit sebelum waktu zuhur tiba. Sebagaimana hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, ada 3 waktu di mana Nabi Muhammad melarang kami untuk melaksanakan sholat di 3 waktu itu atau menguburkan jenazah kami, yaitu ketika matahari terbit sampai tinggi, ketika seorang berdiri di tengah hari saat matahari berada di tinggi di tengah langit, tidak ada bayangan di timur dan di barat, sampai matahari tergelincir, dan ketika matahari miring hendak tenggelam sampai benar-benar tenggelam sempurna. Hadis riwayat Muslim nomor 831. Larangan ini kecuali di hari Jumat, maka tidak diharamkan sholat waktu tergelincirnya matahari di hari Jumat, karena kita dianjurkan menunaikan sholat sunnah semampunya pada hari Jumat dan tiada yang menghalanginya sampai pada waktu datangnya khatib untuk memulai khutbah, karena mendengarkan khutbah Jumat lebih mempunyai keutamaan. Sebagaimana hadis riwayat dari Salman Al-Farisi, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat lalu bersuci dengan sungguh-sungguh, memakai minyak atau wangi-wangian di rumahnya, kemudian keluar dari rumahnya menuju masjid dan dia tidak memisahkan di antara 2 orang yang duduk, kemudian sholat semampunya, lalu dia diam ketika khatib atau imam khutbah, melainkan pasti diampuni dosa-dosanya yang dilakukan antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Setelah melaksanakan sholat asar sampai matahari tenggelam, tak diperbolehkannya melaksanakan sholat sunnah setelah sholat asar, sama halnya ketika kita tidak diperbolehkan melaksanakan sholat setelah sholat subuh. Meski demikian sahabat beriman, kamu tetap bisa melaksanakan sholat setelah sholat qadlan asar seperti kasus sholat subuh sebelumnya. Diharamkannya waktu sholat ini berlaku hingga matahari tenggelam. Ketentuan ini pun dikuatkan dalam sebuah hadis oleh Rasulullah SAW. Tak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari meninggi, dan tak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 586. Bagaimana? Sudah pahamkah kalian sekarang? Dari matahari tenggelam sampai tenggelam sempurna. Yang dimaksud di sini adalah bahwa kita tidak diperbolehkan mengerjakan sholat sebelum maghrib dan seusai sholat asar. Hal ini sebagaimana hadis dalam sebuah kisah ketika pertemuan antara Ammar bin Abasah dengan Rasulullah SAW di Madinah. Ammar berkata mengenai sholat, Nabi Muhammad SAW pun bersabda, kerjakanlah salat subuh, kemudian tahanlah dari mengerjakan sholat ketika matahari terbit sampai tinggi, karena matahari terbit di antara 2 tanduk setan, dan ketika itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Kemudian sholatlah, karena sholat itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat hingga tombak tidak memiliki bayangan. Kemudian tahanlah dari mengerjakan sholat, karena ketika itu neraka jahanam dinyalakan atau dibakar dengan nyala yang sangat besar. Dan apabila telah datang bayangan yang jatuh ke arah timur atau saat matahari zawal, sholatlah, karena sholat itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat hingga engkau mengerjakan sholat asar, terus boleh mengerjakan sholat sampai selesai sholat asar. Kemudian tahanlah dari mengerjakan sholat hingga matahari tenggelam, karena matahari tenggelam di antara 2 tanduk syaitan, dan ketika itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Hadis riwayat Muslim nomor 1927. Inilah 5 waktu yang dimana kita umat Islam tidak diperbolehkan mengerjakan sholat. Namun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa sholat yang masih punya sebab masih boleh dikerjakan di waktu terlarang, seperti sholat gerhana atau kusuf, sholat tahiyatul masjid, sholat id, sujud syukur, dan sujud tilawah, serta mengqadha sholat yang luput. Ada kalanya sahabat beriman kita pun sempat lupa tadi sudah mengerjakan sholat ataukah belum. Akhirnya menunaikan sholat wajib namun di waktu yang terlarang. Hal ini seperti yang terdapat dalam dalil ulama Syafi'iyah. Rasulullah SAW mengqadha sholat sunnah zuhur setelah sholat asar.
Beliau mengkodok sholat sunnah yang luput, sholat yang masih ada waktunya, sholat wajib yang dikodok masih boleh dikerjakan di waktu terlarang, termasuk juga untuk sholat jenazah. Sarah Sahih Muslim 100 dan Al-Minhaj 351. Namun dalam mazhab Abu Hanifah yang lainnya memandang semuanya termasuk ke dalam larangan karena keumuman hadis-hadis yang melarang. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Masihkah kita sembarang waktu dalam mengerjakan sholat? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.